Dah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak saleh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayo sama-sama kita berdoa kepada Allah agar kita semuanya diberi ilmu yang bermanfaat. Ayo, 1, 2, 3. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, anak soleh dan solehah, hari ini kita akan melanjutkan kisah para nabi. Ayo, jangan ada yang nulis, ditaruh. Jangan ada yang makan. Ya, nggak boleh. Kalau udah mulai belajar, jangan makan. Udah, jangan nulis-nulis. Nah, sore ini kita akan mendengarkan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim soleh-solehah itu punya ayah. Siapa yang tahu nama ayahnya Nabi Ibrahim? Ayahnya Nabi Ibrahim namanya Azar. Namanya siapa ayah Ibrahim? Azar. Ayahnya Nabi Ibrahim namanya Azar. Azar. Bukan Azam ya. Nah, soleh-solehah, ayahnya Nabi Ibrahim itu pekerjaannya apa? Malah yang membuat patung berhala. Tuh, ya. Iya, malah yang bikin patung. Ya, pekerjaannya membuat patung, kemudian patung itu dijual supaya disembah sama orang. Tuh. Padahal anaknya seorang nabi. Ya. Nabi Ibrahim seorang anak yang cerdas. Ketika umurnya belasan tahun, Allah ya ilhamkan kepada Nabi Ibrahim. Allah berikan kepada Ibrahim bahwasanya yang berhak disembah Tuhan satu-satunya hanyalah siapa? Allah. Soleh-solehah, saat itu di dunia semua orang tidak ada yang menyembah Allah kecuali siapa? Nabi Ibrahim sendirian. Manusia yang menyembah Allah hanya satu, yaitu siapa? Nabi Ibrahim. Semuanya tidak menyembah Allah. Ya, hingga akhirnya Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya, "Ya abati." Abatu. Ya abati, wahai ayahku, sembahlah Allah. Ya, kenapa kamu menyembah yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat? Ya, Nabi Ibrahim kan anaknya, mengajak bapaknya supaya apa? Menyembah Allah.
Jangan menyembah patung. Patung yang nggak bisa mendengar, patung nggak bisa lihat, patung nggak bisa ngomong ya. Bapaknya ngikutin nggak? Enggak. Malah bapaknya ngancam. Wahai Ibrahim, kamu nyuruh-nyuruh ayah meninggalkan patung berhala? Diem nggak? Kata ayahnya. Kalau nggak diem, akan aku rajam. Kalian tahu rajam? Mau diapain? Dirajam itu tahu nggak? Dikubur hidup-hidup, dimasukkan ke dalam tanah ya, disisain apa? Kepalanya. Wah, iya jadi dikubur, kepalanya masih di atas tanah. Jadi kepalanya masih taman, badannya dari leher ke bawah di dalam tanah. Terus kemudian diapain? Dilemparin batu sampai mati. Jangan nulis. Ya, kata ayahnya, kamu kalau nggak diam, nyuruh-nyuruh ayah supaya meninggalkan patung-patung, tak rajam kamu. Pergi kamu. Nabi Ibrahimnya diusir. Nah, sini anak saleh duduk ini. Anak saleh. Ya. Ya, jadi Nabi Ibrahim diusir sama ayahnya. Gara-gara mengajak supaya menyembah kepada Allah. Tapi Nabi Ibrahim tetap berbuat baik sama ayahnya. Wahai ayah, semoga engkau diampuni dosa-dosanya ya. Tetap namanya anak pasti sedih ya. Melihat bapaknya nggak nyembah Allah. Nanti kalau di akhirat nggak ketemu bapaknya, masuk surga atau neraka? Neraka, orang nggak nyembah Allah ya. Nabi Ibrahim sedih ya. Kan jadi pengen nangis. Ya, sedih, meninggalkan rumahnya, diusir sama ayahnya ya. Ya, sambil mendoakan. Nah, kemudian solihah, ayah anak soleh. Kemudian Nabi Ibrahim ketemu sama orang-orang yang menyembah apa? Bukan nyembah itu. Nyembah bintang. Ketemu orang ingat, saat itu di dunia yang nyembah Allah hanya satu, yaitu siapa? Nabi Ibrahim. Satu-satunya yang agamanya Islam hanya Ibrahim. Semua orang banyak sekali nyembahnya, ada yang nyembah patung, bahkan ketemu orang nyembahnya bintang. Nyembah bintang disembah, kelap-kelip, pas begitu siang hilang. Wah, masa Tuhan aku hilang sih? Ah, kemudian ganti Tuhannya, nyembahnya apa? Bulan. Wah, bulat purnama misalnya ya, terang sekali. Wah, itu Tuhan kita ya. Pas sudah siang hilang. Wah, masa Tuhan kita hilang? Ganti lagi Tuhannya, nyembahnya apa? Matahari. Pagi-pagi keluar, gede banget. Wah, kayaknya ini nih Tuhannya lebih gede ya. Gede, terang. Pas malam-malam hilang. Wah. Iya. Akhirnya diajak sama Nabi Ibrahim. Sembah itu yang menciptakan bintang, bulan, matahari siapa? Allah. Harusnya kan nyembahnya Allah ya. Kayak gitu. Terusnya ketemu orang-orang yang menyembah patung lagi. Ayo, pulpennya ditaruh ya. Ditaruh udah. Ayo. Ketemu orang menyembah patung-patung berhala. Berhalanya banyak banget. Bahkan Nabi Ibrahim mengajak, wahai orang-orang, sembahlah Allah. Kan masih nulis saja dibilang. Ayo, anak salih. Wahai manusia, sembah Allah. Semua sesembahan kalian itu nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa denger. Cuman kan semua orang nyembahnya patung, malah heran ya. Masa kita dibilang yang salah?
sedangkan dia sendirian. Masa ini sebanyak orang salah sih nyembah patung berhala? Akhirnya ya orang-orang nggak mau ikutin Nabi Ibrahim ya, nggak mau ngikutin Nabi Ibrahim. Hingga akhirnya ada hari perayaan. Hari perayaan ya. Orang-orang pada datang ke sebuah kota untuk merayakan hari tersebut ya, seperti perayaan apa gitu. Seperti lebaran misalnya ya, rame-rame. Tapi lebarannya di luar sana. Orang-orang pada berangkat ke luar kota, Nabi Ibrahimnya diajak. Wahai Ibrahim, ayo ikut. Bahkan katanya yang ngajak bapaknya. Ikut. Nabi Ibrahimnya ini pura-pura atau bohong. Enggak, aku enggak mau ikut. Aku lagi sakit dari kemarin. Oh ya sudah. Orang pada berangkat semua, kampungnya sepi. Nabi Ibrahim ada pikiran apa? Iya, dia mau mendatangi tempat patungnya. Wah, orang kan udah nggak ada orang. Kalau banyak orang kan nggak berani ngancurin patung ya. Ini udah sepi kampungnya. Orang pada berangkat semua, ya, merayakan hari apa gitu. Akhirnya datang ke tempat patung. Nabi Ibrahim bawa kampak. Wah, bawa kampak. Ada patung kecil-kecil, ada yang besar ya kan. Yang kecil dipenggal-penggal lehernya, hancur. Hancur semua. Yang besar tidak dihancurkan. Bahkan kampaknya yang buat ngancur-ngancurin patung ditaruh di tangannya patung yang besar, ya kan? Taruh. Tuh, patung yang besar dibiarin. Singkat cerita, orang-orang pada pulang, orang-orang pada kaget. Wah, Tuhan kita pada hancur. Siapa yang menghancurkan ini? Ya sudah pasti, ya. Orang pasti mikirnya siapa yang menghancurkan? Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahimnya ditangkap. Orang-orang pada kumpul semuanya melihat. Nabi Ibrahimnya ditanya, wahai Ibrahim, kamu kan yang ngancurin Tuhan-Tuhan kita? Kata Nabi Ibrahim apa? Saya. Coba aja itu. Itu tuh yang ngancurin tuh. Patung yang gede tuh, Tuhan kamu yang gede. Coba aja tanya. Wah ya, coba aja tanya. Maksudnya Nabi Ibrahim biar mereka tuh tahu. Makanya orang yang nangkep itu bilang, kamu ini masa kita suruh nanya patung nggak bisa ngomong? Kata Nabi, ya itu tahu kalian patung nggak bisa ngomong. Kenapa disembah? Wah ya, tapi kan karena semua orang nyembah patung, Nabi Ibrahim sendirian, tetap mereka nggak bisa membantah Nabi Ibrahim. Akhirnya mereka berbuat jahat. Nabi Ibrahimnya mau diapain? Dibakar. Orang mengumpulkan kayu yang sangat banyak, ya, yang sangat banyak dikumpulin sampai tinggi, banyak banget. Nabi Ibrahimnya ditaruh di atasnya, diikat ya. Kemudian dinyalakan apinya. Wah. Panas luar. Pokoknya apinya sampai ke atas. Kalau di atasnya ada burung sana, pasti burungnya hangus. Saking panasnya. Ya, tapi apa? Nabi Ibrahim berdoa. Mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ayo ucapkan bareng-bareng. 1, 2, 3. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ayo semuanya harus baca sekali lagi. 1, 2, 3. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Kata Nabi Ibrahim, cukuplah ya Allah Subhanahu wa taala yang menjadi penolongku ya, penolong kita semuanya. Akhirnya Allah perintahkan api yang membakar Nabi Ibrahim, khusus yang membakar Nabi Ibrahim, apinya bukannya panas tapi jadi dingin, malah kedinginan.
Ya, wah. Tapi api-api yang di sekitarnya tetap panas kan membakar kayu-kayunya ya kan. Bahkan katanya ada perempuan pengen ikut-ikutan bakar. Bahkan ada hewan yang niup-niup apinya biar apinya makin gede. Hewannya apa? Burung pipit saat. Iya, apa? Cicak atau tokek. Wow. Makanya kan disuruh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam siapa yang membunuh ya malam Jumat hari Jumat membunuh cicak maka akan dapat pahala. Kalau sekali bunuh mati pahalanya lebih besar daripada tuh wah nggak mati pentung lagi. Wah, lebih besar yang mana? Yang sekali pukul mati. Kenapa? Karena cicak dahulu niup-niup api yang membakar Nabi Ibrahim. Begitu Sali-Sali. Nah itu pokoknya sejenis itu tokek atau cicak ya. Nah, akhirnya Nabi Ibrahimnya selamat, Nabi Ibrahimnya pergi ya ke negara Palestina. Ke negara mana? Palestina. Yang ada apa? Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa yang saudara-saudara kita di sana ya kelaparan namanya di mana? Gaza. Itu kan adanya di Palestina. Nah, itu negerinya para nabi loh. Nabi Ibrahim bertahun-tahun tinggal di situ sampai akhirnya musim kemarau panas. Nabi Ibrahimnya pergi. Nah, pas pergi tahu nggak Salisa? Nabi Ibrahim itu kan punya istri. Akhirnya punya istri namanya siapa? Saroh. Namanya siapa? Iya, Saroh. Saroh ya, Sarah. Ayo. Jangan kayak gitu, udah. Jangan kayak gitu lagi. Terus. Ayo, anak solih. Dibuang. Ya. Nabi Ibrahimnya pergi dari negara Palestina. Saat itu karena panas. Nah, datang ke negeri mana? Mesir. Negeri Mesir ya. Nah, di negara Mesir, bahkan sebelum itu deh, ada raja yang jahat juga waktu sebelum ke situ. Raja siapa? Namrud, ya. Iya, ada orang namanya Namrud enggak? Enggak lah. Hah? Nah, itu iya maksudnya itu raja yang jahat mengaku dirinya sebagai siapa? Tuhan. Ya, ditangkap juga Nabi Ibrahim waktu itu. Ya. Kata Raja Namrud, "Wahai Ibrahim, coba tunjukkan bukti bahwa Tuhan kamu itu ada." Kata Nabi Ibrahim, "Tuhanku itu bisa menghidupkan, bisa mematikan." Kata Raja Namrud, "Aku juga bisa." Akhirnya dipanggil dua orang. No, yang satu hidup, yang satu aku bunuh. Satu, aku bisa menghidupkan, aku bisa mematikan. Begitu. Terus kata Nabi Ibrahim, Tuhanku Allah bisa menerbitkan matahari dari timur ke barat. Coba kamu, wahai Namrud, kalau kamu Tuhan, kamu bisa menerbitkan matahari dari barat enggak? Wah, Raja Namrudnya nggak bisa berkata apa-apa lagi, ya. Orang bukan Tuhan ngaku Tuhan, ya. Wah, punya Nabi Ibrahimnya pergi dari negeri itu, ya. Tadi yang ke Palestina, kemudian dari Palestina ke Mesir. Nah, di negeri Mesir, solihah, ayo anak solih. Nabi Ibrahim bersama istrinya Sarah. Di negeri Mesir ada raja lagi yang jahat. Yang sukanya mengambil siapa? Perempuan diambil. Jadi Nabi Ibrahim bersama istrinya Sarah ya kelihatan sama orang-orang, terusnya orang-orangnya ngasih tahu, "Wahai raja, ada orang datang sama seorang perempuan." Dipanggil. Perempuannya diambil, Nabi Ibrahimnya dipanggil, ditanya. "Kamu siapanya?" Dia.
saya saudaranya. Bilangnya apa? Saudaranya, bukan suaminya. Terusnya rajanya jahat, suka megang-megang perempuan. Ketika raja itu mau megang Sarah, istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam, Sarahnya minta izin, wahai raja, izinkan aku sholat dulu 2 rakaat. Diizinin nggak sama rajanya? Diizinin. Udah, sholat dulu. Sholat terus berdoa. Ya Allah, jaga aku ya Allah dari orang itu, orang kafir yang jahat ya. Ya, supaya dia tidak menggangguku, megang-megang aku. Kalau udah selesai, udah. Terus rajanya mau megang perempuan tadi ya, Sarah, istrinya Nabi Ibrahim. Pas mau dipegang, tiba-tiba tangan rajanya langsung begini. Iya, terus nyekek. Terus minta kepada perempuan tadi, Sarah, kamu doa lagi sama Tuhanku supaya aku nggak kayak gini. Doa, ini sembuh. Wah, kenapa tadi ya? Terus mau megang perempuan tadi lagi, langsung langsung dicekek lagi dirinya sendiri. Kemudian minta tolong, ayo doa lagi sama Tuhanmu supaya aku nggak kayak gini. Doa, terusnya sembuh sampai 3 kali. Akhirnya sang raja manggil, anak buah saya, kamu nih manggil bukan orang ini setan, keluarin. Dibilangnya apa? Setan. Akhirnya selamat ya, tidak dipegang sama sang raja. Akhirnya Nabi Ibrahim sama Sarah selamat dari sang raja, bahkan dikasih hadiah. Hadiahnya apa? Hadiahnya seorang perempuan. Namanya siapa? Hajar. Namanya siapa? Hajar ya. Siti Hajar ya. Nabi Ibrahim sama Sarah itu menikah sudah lama, belum punya anak. Ya, belum punya anak. Nanti Hajar ini ya, Sarah menyuruh Nabi Ibrahim menikah juga sama siapa? Hajar tadi, yang perempuan tadi, biar punya anak ya. Akhirnya Nabi Ibrahim sama istrinya kembali lagi ke kota Palestina ya. Nah, nanti menikah sama Hajar, nanti punya anak namanya siapa? Ismail. Ketemu punya anak namanya Nabi Ismail. Nanti ada kisahnya lagi sama Nabi Ismail ya. Yang Nabi Ismail bersama ibunya Hajar masih bayi, ditinggal di padang pasir, yang nanti padang pasir itu menjadi apa? Ka'bah ya, keluar air Zam-Zam, Masjidil Haram ya. Nanti Nabi Ismailnya udah besar, mau sembelih. Nanti diceritain lagi ya kisah Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail, insya Allah. Nah, sekarang ceritanya sudah selesai, kisah Nabi Ibrahim ya. Itu pelajaran yang luar biasa, soleh-solehah. Nabi Ibrahim adalah nabi, bapaknya para nabi ya. Nabi Ibrahim punya anak namanya Ismail dan Ishak, dua-duanya jadi nabi. Ya, dari Nabi Ishak punya anak lagi Nabi Yakub, Nabi Yusuf. Tuh Yusuf ya, kan ngikutin. Ya, dan dari Nabi Ismail keturunannya siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya sudah ya, anak soleh. Nah, itu ya. Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya, meskipun bapaknya nggak nyembah Allah, tetap berbuat baik ya. Terusnya Nabi Ibrahim sabar menghadapi ujian ya, dibakar ya, sabar. Kemudian apalagi tadi, Nabi Ibrahim adalah orang yang benar-benar menyembah Allah ya, meskipun kebanyakan orang pada menjelek-jelekannya, pada menyakitinya, tapi tetap ya sabar meskipun disakiti. Itu ya, anak-anak soleh dan soleha. Insya Allah kita lanjutkan lagi kisah para nabinya pada pertemuan berikutnya di hari apa? Sabtu habis sholat asar, insya Allah. Ayo terakhir, anak soleh. Ya sudah ya, kita tutup sama-sama dengan baca doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.